Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Oktober ya 2025. Sebelum Mari memulai seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Six of Pentacles reverse, kemudian ada energi dari Seven of Cups reverse, ada energi dari Death reverse, kemudian ada energi Nine of Wands, ada energi dari The Lovers, dan berikutnya ada energi dari The Emperor ya. Nah, kemudian di sini ada energi dari Six of Cups, berikut ada energi dari Two of Cups, kemudian ada energi dari Queen of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Swords. Oh, kamu lagi diharapkan ini sama si dia. Kamu lagi diharapkan. Jadi kayaknya hubungan kalian ada di ujung tanduk ya. Ini adalah hubungan yang ada di ujung tanduk. Jadi misalnya gini, kalian berdua ini tuh di ujung tanduk atau benar-benar sudah bablas habis jatuh ke jurang gitu ya. Ini juga bisa. Jadi ada beberapa ya memang sudah terpisah untuk beberapa waktu belakangan hari ini gitu. Pisahnya entah itu tuh secara fisik ya, satu ada di kutub utara, satu ada di kutub selatan fisiknya gitu ya, sehingga ya komunikasi interaksi apapun tidak bisa terjalin gitu ya. Namun ada beberapa yang masih tetap bisa ketemu-ketemuan, namun secara energi boleh di sini tuh Mari lihat kamu sedang putus dengan dia gitu loh, kamu sedang terputus dengan dia. Jadi maksudnya begini, tidak ada bonding emosionalnya kamu ke seseorang ini. Jadi ya kalau mau ngobrol hanya ngobrol-ngobrol yang penting saja gitu, yang tidak penting kamu nggak mau gitu loh ya. Jadi semacam kayak kamu pelit energi untuk di saat ini ke si dianya gitu ya. Kalau bisa tuh bahkan kamu kayak nggak mau dulu ada urusan apapun dengan si seseorang ini gitu. Bisa-bisa ini sebab karena kamu terluka ya. Kamu terluka cukup hebat gitu ya gara-gara si dia. Kamu cukup tersakiti gara-gara si dia. Kalau untuk soal apakah kamu masih cinta sama dia, sebenarnya masih cinta. Cuman rasa cintanya kamu ini tuh dibayang-bayangi, dihijabi dengan rasa sakit gitu. Ya, dia itu kayak mungkin saja berulang-ulang kali mengecewakan kamu. Entah dia menyelingkuhi kamu, entah dia mengkhianati kamu di sini. Dia tidak jujur, dia memanfaatkan kamu. Bisa ini energinya dia bikin kamu tuh modiar. Jadinya kamu itu tuh kayak cinta sekaligus benci melihat si seseorang ini. Gitu ya. Cinta dan benci itu tuh kayak selembar, hanya dibatasi selembar garis tipis. Nah seperti itu ya. Jadi kalau melihat kamu bisa gak betah jadinya dengan dia. Sesungguhnya bisa, kamu itu tuh gak maunya nih berpisah dengan orang ini, gak mau gitu loh. Tapi dekat pun sama dia, boleh-boleh kamu anggap itu adalah satu hal yang kalau dekat pun sama dia itu satu hal yang menyakiti kamu gitu loh. Nah di sana ya, cinta ke dia tapi rasa-rasanya kayak konsekuensinya adalah masuk neraka, kira-kiranya gitu ya. Kamu cinta ke dia tapi syarat untuk bisa mencintai dia adalah kamu harus lompat ke neraka. Ini ogahlah kamu kan gitu ya. Ogahlah kamu, atau setidaknya untuk di saat ini memang kamu lagi nggak siap, udah habis soalnya energinya kamu ya, habis energinya kamu dengan si seseorang ini, itu loh, habis banget. Gitu. Jadi kayak dia tuh mencederai ya, dia tuh sangat mencederai dirimu, gitu. Kamu bisa aja kayak udah berjuang habis-habisan untuk orang ini,
Sempat kamu berjuang uang, kamu memperjuangkan harga diri, kamu berkorban harga diri ya. Kamu berkorban uang, berkorban harga diri, berkorban waktu, berkorban kepercayaan, alah macam lah gitu ya. Tapi kamu kayak ngerasa bahwa pengorbanannya kamu ini tuh zong gitu loh. Kamu jadi kayak zong itu ya, macam apa yang kamu lakukan itu tuh enggak kamu lihat feedback baliknya dari dia gitu. Bukannya kamu soal kayak perhitungan, enggak, tapi memang di sini tuh mari lihat nampaknya ya, apa yang kamu lakukan itu tuh sudah di luar batas wajar. Nah gitu ya, bisa aja sudah di luar batas wajarnya kamu. Misalnya gini, demi untuk membackup finansialnya dia, kamu mau pinjol misalnya gitu ya. Kamu ngejual harta warisan misalnya. Agak gitulah, saking tulusnya kamu tadinya ya dengan seseorang ini. Saking tulusnya gitu loh. Tapi ya kalau hanya tulus terus dan kayak batas ketulusan itu ndak ada gitu ya, ndak ada. Ya tentu ini bikin kamu wajar jadinya modar, wajar jadinya kesel, wajar jadinya bahkan bisa membenci kamu jadinya gitu ya. Kamu udah kayak memilih setia sama dia, tapi dia itu tuh hobinya adalah selingkuh gitu ya. Nah ini ya kamu nggak mau gitu ya. Kamu sudah memberikan kesempatan waktu ke dia, namun dia tak kunjung juga berani untuk menyatakan status yang jelas tentang siapa kamu gitu ya. Nah itu bisa di sana, digantungnya terus kamu gitu loh. Padahal kamu mungkin aja aku udah siap nih untuk dinikahi gitu ya, tapi dia nggak juga nikahi kamu. Nah ini kan bikin kamu jadinya kan kecewa ya. Itu loh, kamu udah menanggung, kamu sudah memberikan waktu yang panjang untuk dia gitu ya. Nah di sana jadi kayak ada perlakuan tidak adil gitu ya yang kamu alami dari si seseorang ini gitu. Namun gini, seburuk apapun sikapnya dia ke kamu, tapi orang ini hebatnya dia itu tuh semacam tanda petik menuntut kamu itu tuh harus ada gitu loh. Kamu jangan mundur, kamu jangan pergi, kamu jangan menghindar dari dia. Hubungan kalian tidak boleh berakhir. Kamu tidak boleh memutuskan ikatannya kamu kepada dia. Walaupun ini bisa, dia pun tidak mau ini diikat sama kamu. Jadi kayak ada egoisnya dia, kamu dituntut setia, tapi tuntutan kesetiaan yang sama tidak berlaku untuk dia. Nah gitu. Kamu dia harapkan untuk berkorban banyak hal ke dia, tapi jangan berharap pengorbanan yang sama bisa kamu dapatkan dari si dia. Mari lihat memang ini tuh tidak baik untuk kamu ya, relationshipnya nggak baik gitu loh. Kayaknya orang ini tuh hanya semacam mementingkan diri dia sendiri itu. Ada gaya-gaya superiornya dia di sini, ada gaya-gaya eksklusifnya dia dan menuntut dia dan dia menuntut ya agar posisi eksklusifnya dia ini tuh tetap berlaku gitu loh ya. Jadi kayak ibaratnya dia bisa aja tebar pesona kemana-mana gitu, tapi kamu jangan gitu. Dia bisa aja punya pasangan lebih daripada satu, tapi kamu mesti punya satu ya, itu hanya dia saja gitu nih orangnya itu loh. Jadi dia bisa aja berlaku buruk sama kamu gitu ya, tapi kamu kayak nggak boleh melawan gitu, kamu nggak boleh membantah, kamu nggak boleh membela dirinya kamu. Kok nggak adil gitu ya, kalau mari tangkep nggak adil gitu.
Jadi dengan keluarnya Ten of Swords, Six of Cups, reverse di sini, ya. Kalau kamu mau bilang kamu adalah korban, ya, dia adalah orang jahat, gitu ya. Kamu mau ngata-ngatain dia psycho, dia orang gila misalnya sekalipun gitu ya. Ya sih akhirnya ya memang wajar lah gitu. Wajar lah. Karena nggak main-main ya. Apa yang kamu apa yang nggak main-main perasaan deritanya kamu di sini. Kalau mari lihat, kamu bahkan bisa sudah jatuh nih ke titik nadir paling rendah hidupnya kamu ya, hanya gara-gara si seseorang ini, gitu ya. Dia bisa aja datang dan pergi dalam hidupnya kamu, gitu. Ya tentu kamu nggak mau lah. Itu memangnya kamu terminal apa kan gitu kan? Nggak di sana. Dan ya dalam upayanya kamu untuk menjauh dari dia, dalam upayanya kamu untuk menghindar dari dia, gitu ya. Nah ternyata si seseorang ini tuh justru berharap supaya kamu tidak melakukan hal itu. Itu loh. Beberapa mungkin dia yang bilang pisah ya dari kamu ya. Sempat dia ngomong cerai, pisah gitu ya. Kita bubar gitu kan. Kita nggak pacaran lagi gitu. Tapi ini bisa. Dianya kayak menjilat ludah sendiri nih. Mari tangkap. Gitu. Dia yang meninggalkan kamu, tapi dia sekaligus saat sekarang bulan Oktober, justru dia yang jadi orang yang mengharapkan kamu gitu lah. Namun walaupun dia jelas-jelas menunjukkan dirinya dia mengharapkan kamu, namun itu bukan lagi sebuah hal yang kabar bahagia ya bagi kamunya, tidak. Di situ. Jadi kayak ibaratnya tentu dia butuh pembuktian ini. Kalau dia masih mau untuk kamu terima, maka dia harus menebus ini kesalahan-kesalahannya dia. Dia harus berubah, gitu kan maunya kamu. Nah, kalau dia datang dengan versi yang serupa sama, sebagaimana versi yang ada dalam ingatan memorinya kamu tentang dia, boleh-boleh kamu akan ogah. Gitu loh, ogah kamu. Itu ya. Itulah. Jadi ya dia mencederai soalnya kan. Dia mencederai hubungan kalian ini gitu ya. Jadi tidak mungkin orang yang mencederai kamu di saat Oktober ini tuh dengan mudahnya untuk kamu sambut terima. Tidak mudah. Gitu loh. Ya, mungkin juga kamu bahkan mirroring dia ini ya. Jadinya kamu nge-mirroring. Jadi ibaratnya kayak dia ngejahatin kamu, kamu juga jadi datang timbul mau ngejahatin dia. Padahal tadinya kamu tuh bisa nggak tegaan. Loh dia orang yang kamu cinta kan gitu ya. Sebenarnya kamu tuh nggak tega nyakitin orang yang kamu cinta. Tapi kamu juga bisa butuh untuk mengekspresikan. Aku loh sakit gara-gara kamu gitu. Ya, aku ini terluka gara-gara kamu. Kamu harus tahu gitu ya di sana. Jadi bisa kayak dia deketin kamu, kamu nolak gitu ya, kamu nolak dia. Ada beberapa dalam penolakannya kamu bisa aja kayak berniatan untuk move on. Kamu bisa aja kayak jadinya tidak setia kepada si pasangannya kamu ini, bisa itu loh ya. Yang tadinya kamu sudah kayak sempat berikrar, udahlah aku dengan dia saja gitu ya, kamu mau menertibkan dirimu gitu, mau memegang kuat-kuat komitmen gitu ya. Sekarang bisa aja kamu itu tuh yang dia selingkuhin kamu juga selingkuhin dia, bisa gitu. Jadi mungkin kayak mau imbang gitu loh poinnya gitu ya. Tapi itu tadi imbang poinnya karena ada motifnya kamu di situ kan. Bukan hanya kayak sebatas motif mau nyakitin dia doang gitu.
tapi agar dia paham, agar dia mengerti gitu. Kamu bisa aja kayak tolak dia berulang-ulang, dia datang, kamu lari, kamu pergi gitu. Ya, kamu tahu bahwa itu tuh mengecewakan dia banget gitu ya. Dia udah bela-belain datang ngunjungin kamu, tapi kamu malah nggak mau dikunjungi sama dia gitu kan. Kamu tahu itu nyakitin dia, tapi apa boleh buat gitu loh. Di sana ya. Jadi tentu sikapnya kamu untuk di bulan Oktober agaknya kurang nice ke seseorang ini. Sebenarnya itu tuh pertunjukan sangat bertolak belakang ya dengan siapa kamu yang sesungguhnya sama dia, ke dia. Kalau dia ini tuh baik sama kamu, mari lihat, servisnya kamu oke banget ini ya, Aries. Servisnya kamu. Jadi kayak kesetiaannya kamu, cara tanda petik ya, ini tanda petik. Bagaimana cara kamu melayani dia, nge-treatment dia gitu ya. Luar biasa. Kamu gak ada pelit-pelitnya nih sebenarnya kalau untuk orang yang kamu cinta kan, bukan ke orang yang kamu sayang. Gak ada tuh perhitungan-perhitungannya, kasih terus gitu ya. Tapi untuk di saat ini kamu gak bisa lagi berlaku seperti itu. Di bulan Oktober, di bulan Oktober ini kamu gak bisa lagi berlaku seperti itu ke seseorang ini gitu loh. Kalau dia mau diperlakukan baik, maka dia harus melayakkan dirinya. Nah, di sana dia harus melayakkan dirinya gitu. Kalau soal untuk memperhitungkan kelayakannya dia, apakah kamu akan adil, bisa ini kamu bisa akan adil gitu ya, bisa. Jadi tidak sia-sia lah ibaratnya ya, kalau dia melampaui, kalau dia men-challenge dia sendiri ya untuk jadi pasangan yang baik bagi kamu. Karena pasti di sini tuh energinya kamu bisa akan bayar tunai itu gitu loh. Kamu akan bayar tunai, kamu akan ngasih reward, kamu akan ngasih apresiasi gitu ya. Tapi ya jangan nanggung gitu loh. Jangan yang kayak dia ngedeketin kamu tapi palsu, baiknya cuman sebentar, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ya enggak lah. Itu ya, bener-bener kita tulus gitu kan. Tulus maunya kamu di sana. Supaya apa yang kamu berikan kepada dia tuh pun berkelanjutan panjang. Kan di sana. Ya. Tapi ya itu memang sih untuk sementara ini ya, setidaknya untuk bulan Oktober. Kalaupun kamu menyegerakan ya, menyambut dia dengan baik, tapi memang kamu hanya akan menjemput ya rasa sakit kamu berikutnya ke dia. Jadi kalau kamu sedang berusaha untuk menjauh-jauhkan diri dari dia, sebenarnya itu sih sudah hal yang baik juga ya. Sudah hal yang baik gitu loh. Setidaknya baiknya itu tuh untuk menyelamatkan kewarasannya kamu. Untuk menyelamatkan dirinya kamu. Gitu loh. Kalau enggak kamu makin modar ini dengan si dia. Kayaknya belum ngeh soalnya seseorang ini ya. Apa sih yang kamu alami dengan dia? Belum ngeh dia. Nggak paham dia. Jadi sehingga karena dia nggak paham itu tuh, atau karena dia nggak mau mengerti itu ya, nggak mau memahami itu. Jadi sehingga ya perlakuan-perlakuan yang kemudian membuat kamu menjadi tersakiti kembali, tersakiti lagi, ya tetap ada di sini potensinya. Mari tangkap. Ya. Jadi mungkin kalau sudah suami istri, jeda memang perlu ini nampaknya. Jeda ya. Atau ini tuh untuk mempercepat, bisa ini kalian konseling pernikahan. Gitu loh. Supaya dirapikan kembali ya. Karena mungkin kalau kamu ngomong langsung ke dia, dianya nggak ngerti. Jadi jangan-jangan dengan kehadiran pihak lain ya, yang yang punya kemampuan gitu ya. Ya jangan-jangan itu tuh bisa menyadarkan si dia. Dia ini tuh nampaknya mari tuanya aja yang ada ya. Usianya aja ini yang nampaknya banyak ya. Tapi untuk merawat, menjaga, melindungi, memperlakukan dengan baik, nampaknya dia masih lemah di sana ya.
semacam ada gila-gila patriarkal kalau dia laki-laki nih. Kalau dia perempuan, memang ini tuh kayak perempuan yang energi maskulinnya terlalu kuat ya. Sementara kan kamu laki-laki, jadi bisa-bisa ini kalau dia perempuan tapi energi maskulin kuat, sementara kamu laki-laki dengan energi maskulin juga kuat ya. Jadi bisa memang agaknya ada gesekan-gesekan. Cuman kalau tanding-tandingan energi maskulin, kamu kalah walaupun mungkin tubuh fisiknya kamu adalah laki-laki. Tapi kamu bisa kalah ini dari si dia. Itulah ya. Walaupun kamu di sini tuh Aries gitu ya. Mungkin kalian bisa aja sama-sama Aries atau sama-sama datang energi dari maskulin ya. Bisa aja dia kayak Sagittarius, Leo, sesama Aries, energi dari Gemini, energi Scorpio juga bisa gitu ya. Jadi kalah. Kalau kemampuannya kamu mengendalikan keadaan ini sesuai dengan maunya kamu, kalah kamu. Lebih kuat powernya dia kalau mari lihat. Jadi mungkin kalau untuk mengamankan dirimu, menjauh dari dia. Untuk sementara waktu ini ya, itu pilihan yang tepat menurut mari dari melihat energi ini. Oke? Baik Aries. Sekarang mari akan tarik koin dulu ya, biar kita cari tahu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial C. Ada cantik, L ada lambat, lama, R ada rasa, K ada kata, I ada istana, N ada nama, M ada manja, Y ada yoyo, E ada elang, dan D ada daun. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Cancer ya, berikut ada energi dari Sagittarius, dan ada energi dari Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.